Shalom, selamat pagi seluruh pemirsa Morning Call. Mengucap syukur untuk pagi ini. Kasih setia penyertaan Tuhan senantiasa ada buat kita semua. Pagi ini kita mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita serahkan perjalanan pagi, siang, sampai sore, sampai malam hari ke dalam tangan kasih-Nya. Kita mulai berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami merasa sukacita yang luar biasa. Damai sejahtera boleh tinggal di dalam hidup kami ketika kami belajar menyerahkan Tuhan kehidupan kami pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar damai sejahtera, sukacita Allah senantiasa melimpah buat kita semua. Kami mengucap syukur Bapa, kiranya damai sejahtera, sukacita yang dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus hadir di sini pagi hari ini. Rasakan hadiratnya menjamah kita pribadi. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Tunaikan syukur padamu Tuhan. Tunaikan pujianmu pagi ini Tuhan. Oh haleluya. Ya lama sana ya lama se. Haleluya. Oh haleluya. Katakan haleluya. Ucapkan syukurmu pada pagi hari ini. Oh, hadapi hari-hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Haleluya. Ya lama sana ya lama se. Oh, nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Ya lama sana ya lama se. Pagi hari ini, ketika engkau mengawali aktivitasmu, serahkanlah apapun yang saat ini dalam tangan Tuhan. Lakukan bagianmu menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya mana Cina lama. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Tanpa Tuhan kita nggak kuat. Terima kasih Tuhan. Tanpa Tuhan kita lemah. Biarlah pagi hari ini ada kekuatan baru yang dari Tuhan sendiri. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi, kekuatan bukan dari kita sendiri, tapi kekuatan datang dari Allah sendiri. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah.
Kekuatan dari Tuhan Yesus saat ini melawati kita pribadi. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Ya lama sana, ya lama penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah, akan goyah selamanya. Terima kasih Bapa, ini penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan, layakkan kami kalau kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh pagi yang luar biasa. Apapun yang sudah kita alami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, sampai dengan hari ini pun Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap setia. Bahkan di lagu awal tadi katakan bahwa ya Roh Kudus kita undang. Roh Kudus yang ada di diri kita. Ayo kita ajak bicara, kita ajak dialog. Karena dia sudah hadir. Bukan kita mengundang Roh Kudus supaya hadir. Tidak, ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita hanya membuka hati kita untuk Roh Kudus berkarya. Membuka hati kita untuk bisa menyembah lebih lagi, mengenal pribadi Tuhan. Bahkan ketika dalam kelemahan kita, Dia memberikan kekuatan. Dia yang menghibur kita. Bahkan kekuatan hidup kita ada di dalam Yesus. Ada di dalam Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan, mengingatkan kita. Pada pagi hari ini saya percaya ketika bangun selalu Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu yang tercurah. Aku masih bisa bernapas gratis. Aku masih bisa melangkah, bisa mendengarkan. Masih ada kuota, masih ada paket internet, ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Tema pada pagi hari ini adalah Dia memberi kekuatan ketika engkau lemah. Amin. Dia memberikan kekuatan, bukannya engkau, tapi kita lelah.
Dia memberikan kekuatan ketika kita sedang tidak berdaya. Sesuatu yang orang bilang, waduh, lemah, tidak berdaya, putus asa. Tuhan memberikan kekuatan. Ketika bahkan keputusasaan kita, kelemahan kita pagi hari ini, ada firman yang ingin Tuhan sampaikan, yang ingin kita dengar bersama-sama, kemudian kita terima kasih. Ayatnya ada di Yesaya 40. Kita baca pelan-pelan Yesaya 40 ayat yang ke-28 sampai dengan ke-31. Yesaya 40 ayat 28. Silakan. Yesaya 40 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 31. Tadi dibaca pelan-pelan, nanti ada katanya di situ. Nah, sebelum masuk ke sana, apa sih yang melatar belakangi ayat ini? Umat Israel di pembuangan, ini ekspresi dari keputusasaan. Karena apa? Orang ketika jauh, ketika dibuang dari negara asalnya, kemudian tidak ada harapan, ekspresi keputusasaan mereka berkeluh kesah, bahkan merasa ditinggalkan, diabaikan oleh Tuhan. Rasanya gitu. Kadang-kadang kita juga gitu. Ketika kita merasa disingkirkan, dijauhi dari orang-orang yang mungkin mengasihi kita menurut kita, orang-orang yang mengasihi orang dekat kita tiba-tiba menjauh, tiba-tiba rasanya kok nggak ada sama sekali WA, biasanya itu tanya kabar sesuatu. Kemudian ketika kita ada masalah, aku jadi sendiri. Berkeluh kesah, mereka merasa ditinggalkan, diabaikan oleh Tuhan. Berapa banyak kadang kita pun merasa seperti itu. Ketika kita sendirian, tiba-tiba Tuhan rasanya mau jauh. Tuhan rasanya, aku kok sendirian. Aku harus menghadapi setiap masalahku rasanya sendirian. Tetapi ini kan Nabi Yesaya dalam menanggapi keluh kesah tadi itu mengingatkan kembali bahwa Allah kita yang atas, Allah yang disembah, Allah yang kekal. Ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dikatakan kembali, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal, yang menciptakan semuanya hanya melalui apa? Firman. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Allah kita itu, kalau sekarang ada ATM 24/7, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, selalu ready kata aku. Tapi terlalu banyak juga ATM yang tidak selalu buka. Tapi Tuhan adalah 24 jam mendengarkan segala apa yang kita doakan, kita keluh kesahkan, bahkan apa yang dalam pikiran kita, masih dalam pikiran Tuhan tahu Pak. Karena Dia Alfa Omega, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Allah kita tidak ada
Satu saat HP paling canggih pun baterainya bisa low. Baterainya full, sinyalnya yang low. Gitu. Baterai full, sinyal full, kuotanya habis. Nggak bisa. Kenapa? Kadang-kadang kita terlalu banyak hal yang rasanya wah kita jadi kuat, tapi ketika satu titik menjadi sangat lemah. Tetapi dikatakan kembali, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ini kuncinya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia berotoritas penuh atas hidup kita. Bahkan kita tidak mengerti. Semakin kita belajar mengerti Tuhan itu bagaimana, maka semakin kita nggak mengerti. Karena apa? Kalau Tuhan itu bisa diprediksi, bisa diperkirakan, maka dia bukan Tuhan. Dia terbatas. Karena otak kita yang sangat terbatas ini bagaimana bisa mengetahui pikiran Allah yang luar biasa. Dikatakan bahwa ketika jadi Allah pencipta segala sesuatu tidak pernah lelah. Hikmatnya itu tidak terbatas, hikmat pengertiannya. Dikatakan bahwa dia juga menghibur umatnya ketika dalam kelemahan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Berapa banyak kita kadang-kadang menghadapi hari demi hari rasanya lelah. Rasanya udah capek Tuhan. Aku jadi sesuatu yang rutin, selalu, kemudian berulang. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Ternyata ketidakberdayaan kita, Allah terus ada dengan pengharapan, memberikan pengharapan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ketika kita ada dalam Tuhan, maka terkatakan memberi kekuatan kepada yang lelah. Hari-hari ini berapa banyak? Mungkin hari ini target kita adalah atau kemarin targetku nggak tercapai. Target dan bukan marketing, bukan target penjualan, tapi target hari itu adalah sesuatu yang sudah kita canangkan. Ketika kita bangun pagi, aku mau hari ini adalah A, B, C, D. Ternyata kita kecewa dengan pencapaian hari ini. Maka kita katakan, ia menambah semangat kepada yang tidak berdaya, memberikan kemampuan, karena hikmat akan budi datangnya dari Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa, dia kekal adanya. Dia ada sejak kekekalan dan sampai kekekalan. Karena itu dia ada Alfa Omega. Kita ada di satu bagian-bagian hidup kita, part demi part, detik demi detik. Tapi Tuhan mengetahui endingnya. Dia mengetahui, bahkan memproses kita untuk menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Dia adalah pemilik dan penguasa yang sebenarnya. Karena dia pemilik dan penguasa, maka dia berotoritas penuh atas hidup kita. Kita melakukan bagian kita, bekerja, berdoa, melakukan pelayanan, bahkan dalam setiap aktivitas apapun, maka Allah ada memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Dalam kesesakan yang hebat, percayalah, Tuhan ada memberikan kemampuan. Untuk siapa? Untuk kita-kita, anaknya. Untuk kita-kita yang selalu berharap kepadanya dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ia menopang semua ciptaannya, mengatur semuanya dari ujung ke ujung. Dikatakan bahwa menciptakan tidak pernah kehabisan tenaga, tidak pernah ada ceritanya misalkan lupet atau apa, tidak, selalu penuh. Ada kekuatan. Dia memberikan. Kemudian orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana kadang-kadang kita itu berjalan menurut pikiran kita sendiri, menurut rancangan kita sendiri.
tidak menyertakan Tuhan di awal. Tapi ketika kita tersandung tertatih-tatih baru Tuhan tolong aku. Kenapa? Orang-orang muda menjadi, bayangkan orang muda menjadi lelah dan lesu, ayat yang 30. Bahkan teruna-teruna jatuh tersandung karena mereka berlari tapi tidak ada tujuan. Dia sedang melakukan sesuatu berdasarkan akal pikirannya sendiri, terus melangkah. Bahkan ketika berlari pun juga jatuh tersandung. Ini bicara tentang kenapa orang-orang muda. Ini bicara masalah jiwa muda. Kan itu. Anak muda kan itu biasanya, ya semuanya sih. Biasanya. Pokoknya begini, aku kan punya, waduh ini mulai. Punya strategi terhadap sesuatu. Aku lakukan ini maka akan terjadi ini. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, kita akan capek. Kita akan sia-sia terus untuk mencapai target hidup kita. Tapi puji Tuhan, hari-hari ini ketika engkau sedang lelah, ketika engkau sedang lemah, akui, Tuhan, aku nggak berdaya Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Maka Tuhan akan bekerja. Dia akan berkarya hidup kita. Bukan hanya ketika dalam kelemahan, dalam apapun kondisinya. Maka dikatakan Tuhan berikan kekuatan. Dan ayat terakhir dikatakan bahwa ayat yang ke-31, kalau dibaca lagi ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Satu bagian itu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bicara tentang apa? Ketika dalam masalah, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Menantikan Tuhan berarti kita menyerahkan apa yang sedang terjadi, masalah, pergumulan, atau apapun, akan mendapat kekuatan baru. Kadang-kadang Tuhan izinkan doa kita seminggu dijawab Tuhan. Kadang-kadang sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Tapi ada sesuatu yang hebat, masih bisa bertahan untuk menantikan bahwa Tuhan akan bekerja dengan caranya Tuhan. Karena yang kita doakan adalah bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk pekerjaanku supaya aku sukses, bukan. Tapi bagaimana Tuhan, aku mau Tuhan pakai, aku mau Tuhan pakai dimanapun dengan cara Tuhan. Aku mau Tuhan bukan hanya memenangkan jiwa, nah. Ini hidupku Tuhan, suratan terbuka yang bisa dilihat banyak orang. Pakai aku Tuhan, walaupun kadang-kadang dikatakan kita kadang lelah, lesu, bahkan terantuk jatuh. Tapi ada kekuatan baru. Dikatakan mereka seumpama apa? Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Haleluya. Saya nggak terlalu memberi ilustrasi Raja Wali. Semua ini sering berilustrasi. Ketika badai, dia akan terbang di atas badai. Dia nggak mau di bawah, dia terus. Dengan kekuatan sayap ada sesuatu yang menopang ketika dia naik. Ketika ada masalah di bawah, dia naik. Bukan berarti kita meninggalkan masalah, enggak. Ada kekuatan yang menopang sehingga dia bisa tahan. Naik terbang dengan kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri. Terbang. Sehingga kita bisa mengatakan masalahku biasa. Karena ada di bawah, masalahku biasa. Allahku yang luar biasa, Tuhanku yang luar biasa. Maka dikatakan bahwa mereka semua Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berikutnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. haleluya. Berlari bukan lari dari masalah, tapi kekuatan baru buat terus mampu melangkah, mampu terus berjalan. Bahkan ketika endingnya pun kita bisa merasakan, oh ini tuh Tuhan, aku mau prosesnya Tuhan, aku mau menikmati prosesnya, aku mau Tuhan.
bersama Engkau. Aku tidak sendiri lagi dan menikmati setiap apa yang sedang terjadi. Dan yang terakhir mereka bahwa Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Bahkan endingnya dikatakan bahwa yang berlari tidak menjadi lesu, yang berjalan pun tidak menjadi lelah. Artinya apa? Ada kekuatan yang menopang. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara ada sesuatu yang buat lelah, membuat kemudian rasanya putus asa, hilang pengharapan. Tapi percayalah, kemampuan kita sendiri tidak akan mampu. Kita yang dalam pergumulan mungkin juga nggak mampu menghadapi semuanya, tidak mampu. Tetapi bersama Tuhan, percayalah, Tuhan menopang, terus menuntun setiap arah kita. Orang yang menantikan Tuhan, yang sadar kewajiban apa yang harus kita lakukan, tentunya bagian kita harus kita lakukan. Yang bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jadilah saksi bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh. Berdoa pun dengan sungguh-sungguh. Dan bersandar, iman kita bersandar kepada Tuhan yang luar biasa. Dan tentunya banyak bersandar, banyak menyandarkan diri, berserah pada bimbingan. Mau diajar, bukan diajar ya, diajar. Tuhan itu mengajar kita, maka mengalami bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Pagi hari ini, ketika kita sedang lelah, putus asa, maka kekuatan itu dari Allah sendiri. Bahwa dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Pagi hari ini, saya percaya setiap kita hari-hari ini menghadapi nanti pagi, menjelang pagi, menjelang siang, sampai dengan malam, ada kekuatan baru. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan untuk kita semua. Karena itu jangan lelah, karena Tuhan menopang hidup kita. Percayalah ada kekuatan terus dalam hidup kita. Tuhan, ini kami yang lemah. Tadi ketika kami mulai mendengarkan siaran ini, rasanya berat Tuhan. Tapi pagi hari ini kami percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Bukan kekuatan kami, tapi Tuhan Yesus sendiri yang bekerja melalui Roh Kudus-Mu. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah sekali lagi.
Haleluya, 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 haleluya. Shinala masala ya namase, kiara baramase. Haleluya. Tuhan, ini kami Tuhan. Tadi pagi rasanya berat untuk menghadapi hari ini. Tapi firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami dalam kelemahan kami, dalam keputusasaan kami Tuhan. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Segala aktivitas kami, pagi, siang, sampai dengan malam nanti pun, Engkau menyertai kami, memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Engkau cukup baik Tuhan. Kami mengawali hari ini dengan penuh ucapan syukur. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, selalu memberikan kekuatan bagi kami. Kami mau Tuhan seperti Raja Wali terus terbang tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berlari, bahkan kami berjalan. Ada kekuatan baru Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menutup pertemuan pada pagi hari ini, kami berdoa Tuhan Yesus. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata surga, di dalam nama Tuhan Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang penuh kuasa. Pagi hari ini firman-Mu ya dan amin. Kami sudah membuka hati itu firman-Mu. Kami mau Tuhan, Tuhan bimbing, Tuhan bentuk menjadi yang terbaik, bukan di hadapan manusia, tapi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, ini kami, pakai sebagai yang terbaik setiap langkah kami Tuhan. Bimbing Roh Kudus, terima kasih pagi hari ini. Kau segarkan kami dengan firman, kekuatan daripada-Mu saja Tuhan untuk kami menghadapi hari ini. Kami tidak akan lesu, tidak akan lemah, tidak akan resah ataupun putus asa, karena Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pemirsa Smart People yang luar biasa. Tuhan berkati satu persatu. Hari ini penyataan-Mu, bimbingan-Mu terus ada dalam diri kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Bye.